Halo, selamat datang di Lumigi Academy bersama saya, Panca Hadi Putra. Pada video kali ini, kita akan belajar menggunakan Figma dari nol dengan mendesain user interface dan membuat prototipe aplikasi mobile. Jadi pertama-tama, kita akan membuat wireframe atau low fidelity design dari aplikasi kita. Wireframe ini biasanya sangat sederhana, fokusnya adalah pada fungsi, tata letak, dan navigasi, tanpa elemen-elemen desain grafis seperti warna atau gambar. Nah, setelah kita buat wireframe, kita akan membuat high fidelity design atau mockup yang lebih mendetail dari wireframe. Pada desain mockup, kita sudah mulai mempertimbangkan desain visual seperti warna, gambar, dan tipografi. Tujuan dari mockup ini adalah untuk menunjukkan bagaimana desain akhir aplikasi kita akan tampak oleh pengguna. Jadi, aspek estetika visualnya adalah hal yang sangat penting. Nah, terakhir, berdasarkan mockup yang sudah kita buat, kita merancang prototipe yang interaktif dan siap diuji cobakan dengan calon pengguna. Yuk, kita mulai desain. Oke, sekarang kita sudah ada di figma.com. Nah, sekarang kita akan membuat low fidelity design atau wireframes untuk aplikasi kita. Nah, rencananya hari ini kita akan membuat aplikasi sosial media sederhana khusus untuk pets, ya. Jadi bayangkan Instagram tapi untuk pets. Nah, sekarang di Figma, ketika kita membuat file baru, kita akan disuguhkan dengan kotak putih yang besar ini. Nah, ini dipanggil dengan canvas. Canvas ini adalah semacam whiteboard ya, atau semacam backdrop, di mana semua desain kita nanti akan diletakkan di atas kanvas ini. Nah, di atas kanvas ini kita akan meletakkan berbagai macam elemen-elemen desain. Nah, untuk wireframe ini pertama-tama kita memerlukan suatu frame ya. Di sebelah kiri atas ini kita memiliki frame tool ya, yang dapat kita pilih ya dengan mengklik frame atau menggunakan shortcut F ya. Nah, frame ini semacam kontainer ya, kontainer untuk teks, kontainer untuk gambar gitu ya, kontainer untuk berbagai macam shapes dari desain kita. Nah, kontainer ini dapat kita buat secara manual seperti ini ya, atau kita dapat memakai frame yang sudah dibuat secara preset oleh Figma. Jadi kalau kita pilih kembali frame, di sebelah kanan kita ini ya, di sebelah sidebar kanan ada berbagai macam pilihan frame ya. Jadi misalnya apakah frame ini nanti digunakan untuk desain yang berbasis mobile seperti mobile phone, atau misalnya desain yang berbasis desktop ya atau PC. Nah, untuk kebutuhan kita kali ini kita akan menggunakan frame berbasis phone ya. Kita akan pilih salah satu dari sini ya. Kita akan pakai iPhone 8 Plus. Nah, jadi sudah tercipta suatu frame ya, iPhone 8 Plus. Jadi kalau kita perhatikan frame yang di preset oleh Figma ini memiliki dimensi yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat di sidebar kanan ini ya, jadi width dari iPhone 8 Plus frame ini adalah 414 ya pixel, kemudian height-nya adalah 736. Sementara yang kita buat secara manual di awal tadi itu width-nya 252 kali 452 pixel. Nah, jadi kita bisa buat sendiri frame-nya atau memakai frame yang sudah ada. Nah, kali ini kita akan memakai frame yang sudah ada ya dari Figma. Oke, kita akan hapus dulu frame satu ini. Oke, di frame iPhone 8 Plus ini kita dapat ubah namanya ya. Let's say ini kita panggil, kita klik dua kali ya, kita panggil home ya, seperti itu ya. Nah, perhatikan di sidebar sebelah kiri sudah ada layer ya yang terdiri dari frame ya. Jadi ini adalah icon frame ya, icon frame kemudian nama frame-nya. Sudah ada satu layer ya. Jadi di sebelah kiri ini ada dua tabs ya. Satu tabs layers, yang kedua tabs asset ya. Jadi kita akan bicara lebih lanjut tentang assets. Jadi sekarang ini cukup kita ketahui bahwa di sebelah kiri ini adalah layers ya. Nah, kita coba zoom out sedikit. Let's say kita buat 90 ya, supaya lebih mudah untuk merancangnya wireframe kita. Oke. Nah, sekarang apa yang akan kita masukkan ke dalam wireframe kita ini? Ya. Nah, untuk membuat social media for pets ya, kita memerlukan post ya atau postingan. Nah, postingan ini terdiri berbagai macam komponen
ya. Tentunya suatu post sosial media diperlukan suatu gambar. Nah, kita akan menambahkan frame lagi di sini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan elemen-elemen desain untuk social media application kita. Nah, pertama untuk social media app, kita memerlukan postingan ya. Postingan yang terdiri dari ya, satu adalah gambar ya, atau picture dari postingan kita. Nah, untuk itu kita dapat memakai basic shape tool ya. Di sini ada berbagai macam pilihan ya, sebelah kiri atas. Kita akan memakai rectangle di sebelah sini ya. Kita pakai rectangle ya. Oke. Rectangle kita buat sedemikian rupa gitu ya. Let's say 375 kali 200. Oke. 375 kali 200. 375 kali 225. Jadi kita bisa tentukan sendiri ya width dan height dari rectangle kita. Nah, secara default kita akan mendapatkan rectangle ya dengan fill in atau warna itu abu-abu ya, abu-abu muda seperti ini. Nah, kalau kita ingin menambahkan wireframe ya, yang stylenya mungkin kita ingin ada outline-nya ya, ada garis ya di luar edges ya dari rectangle kita ini, kita dapat tambahkan ya melalui sidebar sebelah kanan ini stroke ya. Nah, stroke di sini kita klik tadi plus sign ya, otomatis akan menambahkan stroke hitam ya. Stroke hitam di sini dengan ketebalan 1 ya. Nah, kalau kita ingin menghilangkan fill abu-abu ini, kita dapat klik minus sign ya sebelah kanan ini. Oke, kita klik minus sign. Nah, inilah rectangle ya, yang merupakan kontainer dari image kita nantinya. Oke. Nah, di samping itu, apalagi yang dibutuhkan untuk suatu post? Kita memerlukan avatar ya. Nah, avatar dari penggunanya. Ya. Nah, untuk avatar ya, yang biasanya itu berbentuk lingkaran ya, kita bisa pilih ellipse di sini. Ya. Shape ellipse. Oke. Jadi kalau kita pilih ellipse ya, nah ini secara freehand ya bisa kita manipulasi width dengan height-nya ya. Nah, tapi kalau kita mau perfect circle, kita bisa hold ya key shift di keyboard kita ya. Nah, itu akan menjaga proporsi constraint dari shape kita ya. Jadi dia akan konsisten gitu ya. Jadi misalnya 35 kali 35 gitu ya, dan ini kita bisa resize ya kalau kita hold shift seperti ini. Oke, let's say kita inginnya 33 kali 33 misalnya ya. Nah, jadi style yang sama untuk elemen ini, kita ingin ada stroke dan kita buang abu-abu ya fill-nya di sini ya. Oke. Oke, itu avatar kita. Selanjutnya kita menginginkan apa lagi? Username ya untuk avatar kita ini. Nah, untuk username tentu saja kita dapat menggunakan text tool ya di atas sini ya. Di kiri atas kita pilih text ya. Kemudian kita coba tambahkan misalnya namanya doggy name. Nah, ini kita bisa atur ya positioningnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa atur juga ya posisi dari elemen-elemen yang lain tentunya. Nah, ada satu tool yang berguna ya di sini ya jika kita ingin mencoba aligning ya elemen misalnya rectangle kita ini ya dengan avatar ya, itu bisa kita align ya seperti ini ya, align left. Nah, seperti itu. Oke, jadi sudah ada avatar ya, username dan juga rectangle untuk post. Nah, kira-kira apa lagi yang kurang nih untuk suatu postingan sosial media? Kita dapat tambahkan misalnya caption ya. Oke, kita bisa tambahkan caption di sini. Caption misalnya, this is a description of a post in the pet social application. Oke. Kita sudah punya satu
postingan ya. Mungkin kita tambah satu lagi ya, mungkin ya kita tambahkan icon misalnya untuk like dan komen. Nah, ini kita bisa tempatkan lagi satu rectangle ya. Oke. 21 kali 21 ya. Tambahkan stroke. Kita buang fill-nya ya. Nah, kita ingin ada dua icon ya di sini ya. Jadi ada icon untuk love atau like, kemudian yang icon kedua untuk komen ya. Nah, kita bisa lakukan duplikasi di sini ya dengan menggunakan ya familiar shortcuts ya, misalnya copy and paste ya, command C atau Ctrl C dan command V atau Ctrl V gitu ya. Atau kita dapat menggunakan command D ya untuk duplicate di sini. Nah, jadi ini sudah terduplikasi, kita tinggal tarik ya ke kanan gitu ya, seperti itu. Oke, nah kita sudah memiliki sekarang dua untuk placeholder icon nantinya. Nah, semuanya dapat kita align ya ke kiri ya. Jadi kalau kita ingin align ini semua ya, yang paling kiri ini ya, sebelah kiri, kita bisa align di sini, align left. Oke ya. Nah, ini kita bisa geser dikit ya. Oke. Nah, itu suatu post ya. Jadi untuk wireframe kita. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita dapat menggandakan semua postingan ini tentunya gitu ya. Tapi sebelum itu kita dapat buat ini menjadi suatu grup ya. Nah, suatu grup supaya nanti dapat kita duplikasi dengan lebih mudah gitu ya. Dan kita manipulasi juga ya aspek-aspek dari desain kita ini. Oke, untuk itu kita coba blok semua di sini ya, semua elemen ya di bawah home ini semua. Kemudian kita grupkan ya. Kita right click di sini, group selection ya, atau dengan shortcut itu kita menggunakan command G ya atau Ctrl G. Nah, terbuatlah suatu grup. Jadi perhatikan di sebelah kiri kita ini di sidebar layer ya, ada icon group ya. Icon group nih, ada rectangle dengan dash lines ya, yang bernama group 1. Nah, isinya adalah elemen-elemen tadi ya, gitu ya. Ini sebaiknya elemen-elemen ini supaya memudahkan, ini kita berikan nama juga ya. Misalnya ini ya. Ini rectangle 1 merupakan image post. Ya. Image post. Kemudian ini adalah avatar image ya. Dan login name ini adalah avatar name-nya. Kemudian di sini adalah caption ya. Caption di sini tadi avatar name ya. Oke, kemudian di sini rectangle 1 like icon ya. Kemudian di sebelahnya adalah comment icon ya. Nah, group 1 ini kita bisa panggil post. Oke. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari post. Post ini dapat kita ubah menjadi frame juga ya. Jadi sebetulnya best practice-nya itu post ini ya, kita sebaiknya ubah menjadi frame ya. Nah, supaya apa? Karena frame ini dia juga ada properties yang dapat dimanipulasi ya. Jadi sebelah kanan ini ya. Jadi ini nanti berguna untuk advanced techniques ya. Jadi tapi untuk saat ini kita tidak usah pikirkan advanced techniques-nya itu apa ya. Kita cukup ya best practice-nya itu kita ubah menjadi suatu frame ya. Nah, ini sudah berubah menjadi frame ya. Jadi untuk mengubahnya menjadi frame ya, di sini awalnya grup, kita pilih drop down menjadi frame ya. Nah, tentu saja karena dia frame sudah berubah juga ya icon di layernya ini menjadi icon frame ya, sama seperti home. Nah, kalau kita perhatikan ada hierarki di sini ya. Jadi semacam ada hubungan parent dengan child ya, dengan children. Oke, jadi kalau kita lihat home ya, di dalam home frame ini ya, yang tadi icon 8+, kemudian di dalamnya ada post ya. Nah, ada post di sini. Nah, post ini sekarang kita dapat gandakan ya,
supaya ada 2 post ya di halaman aplikasi kita, halaman home ini ya, atau lebih. Nah, untuk itu kita bisa gandakan lagi ya, kita gandakan. Tadi kalau masih ingat, kita dapat memakai command D ya untuk menduplikasi. Oke, sudah ada 2 post gitu ya. Nah, tapi post yang kedua ini berada di atas exactly post yang pertama ya, jadi nggak kelihatan di sini. Jadi kita harus geser ya ke bawah. Ya, kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, supaya lebih memudahkan kita bisa saja ya rename ya post ini menjadi post 1 gitu ya, post 1. Kemudian di bawahnya adalah post 2 gitu ya. Jadi kita bisa rename di sini, klik 2 kali atau right click rename ya, post 2. Oke, jadi kalau kita ingin 3 ya, kita lakukan hal yang serupa gitu ya. Misalnya kita ingin 3 nih ya, kita tambahkan 1 lagi deh ya. Oke, post 3 ya, ini kita geser dulu ke bawah. Nah, oke, kita tempatkan di post 3 seperti ini. Nah, ini agak terpotong ya. Nah, kelihatan ya, tadi ini agak terpotong ya, terpotong. Ini sebetulnya kalau kita select home di sini, di frame home ya, ada pilihan di sidebar kanan itu clip content. Nah, clip itu akan memotong konten kita itu seperti layaknya kita menggunakan aplikasi sosial media gitu ya. Jadi harusnya di situ nanti kita akan scroll gitu ya, scroll untuk melihat image atau postingan berikutnya. Jadi kalau kita uncheck pilihan clip konten ini, kita dapat memanipulasi postingan kita yang ketiga ya. Tapi kalau kita sudah selesai ya manipulasi postingan yang ketiga itu, kita dapat centang lagi ya clip konten di sini, dia akan memotong di halaman yang gambar yang ketiga ya, postingan yang ketiga. Oke, nah itu halaman home ya. Nah, apalagi kira-kira yang kurang nih di sini ya. Mungkin aplikasi itu memiliki apa? Kalau misalnya aplikasi mobile ada status barnya di atas ya. Nah, status bar di atas. Nah, untuk status bar kita dapat membuatnya sendiri ya, misalnya menggunakan basic shapes, rectangle, dan seperti yang kita lakukan tadi sebelumnya. Atau kita dapat menggunakan shortcuts ya. Shortcuts yaitu komponen-komponen yang sudah dibuat oleh komunitas di Figma sebelumnya. Jadi kita dapat menggunakannya kembali atau reuse gitu ya. Nah, ini akan mempercepat pekerjaan kita. Jadi kalau kita pergi ke figma.com/community di sini ya URL-nya, kita dapat mencari ya komponen-komponen yang sudah dibuat komunitas di Figma. Ya, misalnya kita mencari mobile wireframe UI kit. Nah, kita akan mencoba yang ini ya, mobile wireframe UI kit. Nah, jadi ini saya sudah membuka di sini mobile wireframe UI kit. Kita dapat membukanya di Figma. Ya, nah ini dia berisi berbagai macam komponen ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat di Figma ya, wireframe kit ya yang sudah dibuat komunitas ini, kita akan mendapatkan berbagai macam pilihan ya. Oke, ini dia UI kit ya yang dibuat oleh komunitas. Jadi kalau kita lihat aset-asetnya di sini ya, di bagian aset ya, sudah banyak sekali nih komponen yang sudah dibuat ya. Jadi di tab aset ini berbagai macam komponen dibuat, baik misalnya untuk Android ya, untuk iOS ya, atau yang generik nih di sini. Nah, jadi untuk generik juga sudah banyak nih di sini ya. Contoh-contohnya. Nah, misalnya kita menginginkan sistem bar ya. Jadi kalau kita klik ini, kita bisa insert instance ya. Tapi yang kita insert instance ini, dia akan insert ke canvas UI kit ini ya. Nah, kita sebetulnya dapat kita copy paste ini ya. Jadi kita copy, kita paste di canvas page social kita ya. Nah, paste sudah sampai di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan komponen yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, kalau kita menginginkan semuanya ya, kita menginginkan semua aset ini berada di tab sosial ya. Tadi kalau masih ingat ada tab layers, kemudian ada tab aset ya. Aset kita masih kosong nih ya.
Jadi kalau kita mau semua asetnya ada di page social, kita dapat move-nya ya, mengimportnya. Ya. Jadi kita move to project, kita pilih projectnya apa tadi ya. Jadi tadi page social ada di bawah UX course ya. Jadi kita bisa dapat bisa move ke situ. Ya. Nah, nanti kita dapat mengambil asetnya di sini ya, di page social. Oke, jadi tadi kita sudah copy and paste ya. Sekarang sistem bar sudah ada di sini ya. Nah, sekarang isunya adalah sistem bar ini ya tidak sesuai nih dimensinya ya, at least width-nya itu dengan kanvas dari iPhone 8 Plus kita. Nah, jadi kalau kita select ya sistem bar ya, kita dapat memanipulasi di sebelah kanan ini width-nya ya. Jadi kalau kita lihat home ini width-nya berapa nih? Home 414 ya. Jadi generic system bar ini kita buat juga 414 seperti itu ya. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan. Jadi seperti ini sangat mepet ya postingan kita dengan sistem barnya nih ya. Jadi kita dapat select semua post ya, post 1, 2, 3, kemudian kita geser ke bawah seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sudah cukup rapi ya halaman home kita. Sekarang kita bisa pergi atau membuat suatu wireframe lagi. Ya, terakhir ya sebelum kita ke bagian kedua yang membuat mockup atau high fidelity prototype. Jadi sebelum itu kita tambahin satu komponen lagi deh ya. Jadi kalau kita punya social media app ya, kita ingin on any given page ya, termasuk home itu kita dapat memposting postingan baru ya, menambahkan postingan baru. Nah, itu biasanya kita menggunakan floating action button ya, atau FAB ya. Nah, kita lihat di aset kita ya. Tadi kan kita sudah tambahkan ya ke Figma ya. Kita explore library. Di sini sudah ada mobile wireframe UI kit ya, kita tambahkan. Kita coba cari floating action button atau FAB ya. Kita search aja di sini, FAB. Nah, sudah ada nih ya FAB yang kecil, yang mini atau yang besar ya. Oke, let's say kita ingin yang agak besar di sini. Sebesar apa nih? Coba lihat. Oke, nggak terlalu besar ya. Kita insert tadi ya. Nah, kita dapat tempatkan floating action button ini di sebelah kanan bawah. Nah, harusnya nanti kalau kita scrolling gitu ya, action button ini tetap akan floating ya, gitu ya. Nah, untuk itu kita akan memanipulasi si action button ini ya, floating action button ini ya, constraint-nya itu kita set di sini ya. Jadi gunanya constraint ini adalah supaya nanti dia selalu berada di kanan bawah gitu ya. Jadi kita select right and bottom ya. Nah, kemudian kita pastikan floating action button ini berada di atas post ya. Ini kan masih di dalam post 2 ya, jadi kita geser nih ke atas. Jadi dia setara dengan generic system bar ini ya. Kemudian di atas post yang 1, 2, 3 ini ya. Jadi right bottom gitu ya. Oke, selesai dengan halaman home. Kita dapat membuat satu frame lagi ya, dapat buat satu frame lagi, iPhone 8 Plus lagi ya. Kita misalnya panggil ini profile ya. Profile di sini ya. Nah, di profile ini kita tambahkan semacam profile card ya. Kita dapat copy juga generic bar ya untuk profile ya. Kita dapat copy ya, kita geser seperti itu. Atau sebetulnya setelah kita copy itu ya, kita klik frame, kita paste saja, dia akan ditempatkan secara otomatis ya, seperti layaknya sistem bar di halaman home ya, secara otomatis. Oke, sudah ada sistem bar. Kita ingin menambahkan profile card ya, kita buat dulu ya satu rectangle lagi sini. Oke, 414 kali 414 ya. Oke, seperti itu.
Kemudian kita inginkan juga ya bigger avatar picture ya untuk profil kita di sini ya. Nah, kita ingin style yang sama ya. Kita ingin pakai stroke di sini ya. Kemudian mungkin ini kita pilih putih ya sebagai fill-nya. Kemudian ada stroke lagi ya. Kemudian ini tidak ada fill-nya ya, putih. Oke. Nah, kita sekarang akan tambahkan nama ya dari profile. Jadi kalau nanti diklik Dogi Name atau di tab Dogi Name akan diarahkan ke halaman profile ini ya. Kita buat fontnya konsisten dulu, rasanya cukup ya, pas di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba buat deskripsi dari si profilnya ini ya. Jadi ini tadi 12 ya, kita buat 12 ya. 12. Halo, my name is Dogi Name. I am a cute dog. Oke. Nah, kita akan tekan di sini ya, tengah. Nah, perhatikan nih ada warna merah gitu ya. Nah, ini dia mengindikasikan positioningnya itu sudah kira-kira di tengah gitu ya. Jadi Figma memberikan kita guidelines gitu ya, dan kemudian juga ada jarak 8 pixel di sini. Oke, kita rilis dan ini positioning dari elemen kita. Nah, di bawahnya kita ingin menempatkan postingan-postingan kita ya di dalam tabs ya. Jadi kita bisa tambahkan 2 tabs di sini ya. Barusan saya mengcopy and paste teks ya. Jadi kalau kita mau bikin 2 tabs ya, let's say di sini ada my post ya, 1. Kemudian yang kedua itu ya kita duplikat lagi ya. Di sini misalnya untuk postingan yang kita favorite ya, yaitu my favorites misalnya. Nah, ada 2. Nah, sekarang kita ingin mengindikasikan bahwa tab mana nih yang sedang aktif ya. Nah, itu kita bisa menggunakan shape line di sini ya, kita pakai line. Nah, jadi line kita bikin garis seperti itu ya. Garis ini juga dapat sesuai dengan kehendak kita ya, terkait dimensi dan juga kemiringannya. Nah, kalau kita ingin lurus ya seperti itu, kita dapat hold lagi shift key ya di keyboard kita ya, seperti kita holding shift key untuk ellipse tadi ya, untuk membuat lingkaran. Jadi kita hold seperti itu ya. Nah, sudah jadi suatu garis ya, macam underline ya, yang meng-highlight inilah active tab ya. Nah, tentu saja ketebalannya dapat kita adjust di sini ya. Jadi dari 1 kita ubah menjadi 3 ya, jadi lebih kentara seperti itu ya. Nah, di bawahnya kita dapat tempatkan beberapa postingan ya. Postingan gitu ya, kita copy ya. Kemudian kita paste ya. Kemudian kita paste di frame profile. Nah, ya tempatkan otomatis seperti di frame home ya, tinggal kita geser ke bawah seperti ini. Oke. Nah, selesai. Kita sudah memiliki 2 frame ya, frame home dengan frame profile di sini. Nah, tinggal kita rapikan saja nih ya. Jadi kita buat card ini pertama kita jadikan satu grup dulu ya, Command G ya. Nah, ini grup. Ini kita bisa panggil, sebentar, kita undo sedikit dulu. Command Z. Oke. Kita tidak ingin line ini dengan my post ini menjadi suatu satuan juga ya. Oke, sebentar. Kita pindahkan dulu nih post 1, post 2 ke bawah ya. Oke, post 1, post 2 ke bawah. Kemudian di atas itu ada my post, my favorite, dan lainnya. Oke. Nah, tinggal yang bagian atas ini kita jadikan
satu grup baru ya, yaitu profile card. Oke. Profile card di sini ya. Nah, di bawah baru kita memiliki postingan-postingan ya, postingan 1, 2 gitu ya. Jadi ini my favorite active line ya di sini ya. Oke. Nah, sudah ada profile card ya, yang tentunya kita dapat ubah juga menjadi frame ya, dengan mengubah drop down di sebelah kanan ini menjadi frame seperti itu. Oke, demikian untuk wireframe ya, sederhana yang kita buat untuk aplikasi Page Social. Wireframe ini sekarang sudah dapat kita kirimkan ya rancangannya ini ke misalnya klien gitu ya, atau tim kita sendiri atau calon pengguna untuk mendapatkan feedback. Nah, untuk sharing halaman wireframe ini kita dapat kirimkan linknya di sini ya, dengan mengklik tombol share ya. Di sini ada pilihan copy link ya. Nah, nanti teman-teman kita ya di tim ataupun juga klien dan user itu dapat langsung memberikan komentar. Ya, jadi misalnya mereka memberikan komentar ya, di sini kita pilih di sini add comment tool ya, misalnya di sini ya. Nah, misalnya di sini font size terlalu besar misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahkan emoticon seperti itu, kita kirim komentar gitu ya. Nah, menurut teman kita misalnya font size terlalu besar. Jadi ini akan membantu kita ya untuk nanti melakukan iterasi selanjutnya dari wireframe, atau nanti kita merancang high fidelity design atau mockup. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua ya. Di bagian kedua ini kita akan mencoba membuat high fidelity design dari wireframe kita. Nah, untuk itu kita lihat ya, perhatikan sebelah kiri ini, di sidebar kiri ini ada tulisan page 1 ya. Jadi kalau kita klik di sini ya, akan muncul pages kemudian page 1. Jadi sebetulnya kita membuat berbagai macam frames ya, dan kemudian isi-isinya komponennya di sini itu adalah di halaman page 1 ya. Nah, page 1 ini dapat kita rename tentunya ya. Misalnya kita panggil wireframes. Nah, di bagian kedua ini kita akan membuat desainnya gitu ya, mockup high fidelity. Untuk itu kita dapat membuat satu halaman lagi. Ya. Oke, kita buat satu halaman lagi, new page. Kita panggil ini design atau mockup. Oke. Nah, di page ini masih kosong tentunya ya. Nah, masih hanya ada canvas ya di sini. Canvas ini ya kita tambahkan lagi ya frame-nya ya. Untuk itu kita pilih lagi frame tool, kita pilih iPhone 8 Plus tadi ya. Kemudian iPhone 8 Plus kita panggil home ya, sama ya. Nah, bedanya sekarang kita ingin membuat high fidelity design ya. Oke. Jadi sama langkah-langkahnya, kita buat rectangle ya. Nah, rectangle baru di sini. Oke, 375 kali berapa tadi? 225 ya. Kita bisa sesuaikan. Ini kita agak tambahkan tingginya ya. C250 ya. Nah, semacam itu. Kemudian kita akan membuat juga avatar ya. Tapi sebelum itu, rectangle ini ya karena dia sudah high fidelity design ya, kita ingin dia menjadi sedikit lebih user friendly ya. Nah, itu dapat kita manipulasi ya edges-nya ya. Jadi di sini kita perhatikan ada corner radius ya. Nah, corner radius ini dapat ditingkatkan ya. Tingkatkan seperti ini 10, 20 ya, atau anything in between ya. Nah, supaya dia lebih ada ujung-ujungnya itu tidak begitu tajam ya. Nah, kita set di sini 10 nih corner radiusnya. Nah, kemudian kita ingin menambahkan apalagi tadi avatar ya. Avatar kita tambahkan ellipse ya. Ellipse
back circle ya, 32x32 ya, kita align left ya, kita tambahkan teks baru di sini, doggy name ya. Ini teks ini tentunya kita bisa align left juga ya, supaya mudah nanti ya kalau kita menduplikat dan menambahkan nama yang baru. Oke, ada doggy name. Nah, ini nanti kan kita akan tambahkan gambar ya. Nah, untuk itu kita akan place image ya di dalamnya. Nah, di sini kita akan pilih, pilihannya itu adalah place image ya, atau video ya. Jadi kalau kita klik ini ya, atau dengan shortcut di sini Shift Command K ya, kita bisa pilih sesuai lokasi di mana kita menyimpan ya. Misalnya kita menyimpan ada di desktop ya di sini ya. Nah, kalau kita lihat ini kita hover ya ke avatar, ini kita ingin menempatkan image yang mana nih? Tadi saya pilih ada dua image ya, image avatar dan juga image untuk postingan. Nah, ini kebetulan avatar ya. Sebentar, ini gambarnya gambar kucing ya, harusnya ini gambar anjing nih ya. Saya discard dulu nih ya. Oke, saya discard dulu. Saya coba pilih ya gambar lain di sini ya. Avatar satu yang dog dengan picture satu. Oke. Nah, ini dia, ini gambar picture dari postingan. Kita klik di bawah ya. Kemudian avatarnya seperti ini ya, untuk avatar picture. Gitu. Oke, selesai ya. Nah, jadi sudah ada postingan ya, yang high fidelity, ada image-nya, kemudian ada avatarnya. Selanjutnya kita ingin menambahkan caption ya. Oke, kita tambahkan caption tadi ya. This is my first post. Some right gitu ya. Oke, ini postingan dari si doggy name ya di sini. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan postingan-postingan berikutnya ya. Nah, sama seperti di wireframe tadi, ini semuanya dapat kita kelompokkan ya menjadi suatu grup ya, Command G ya. Kemudian dapat kita ubah juga menjadi suatu frame ya. Nah, frame satu ini kita panggil namanya post 1. Oke, nah jadi post 1 ini bisa kita gandakan ya. Jadi kalau kita mau gandakan, kita duplicate ya, Command D seperti itu, kita geser ke bawah. Kemudian post 2 ini kita copy lagi ya menjadi post 3 ya di sini ya. Nah, untuk dapat melihat postingan yang ketiga, kita clip content ya, clip content tapi di frame ya, sini ya, clip content seperti itu. Oke, uncheck ya, uncheck clip content. Oke, kita sudah ada 3 postingan nih. Nah, sekarang postingan ini tinggal kita ubah ya, gambar-gambarnya gitu ya, gambar postingannya seperti tadi. Ini dapat kita pilih ya, gambar-gambar yang tadi ada avatar 2, picture 2 ya, kemudian ada juga avatar 3, picture 3. Oke, kita upload. Nah, ini gambar dog ya. Saya dog itu nanti yang ketiga ini ya, kita taruh di sini, ketiga dog. Ini avatar yang kucing, avatar yang dog ketiga. Sorry, ulang lagi ya, ini kayak berantakan nih. Kita tulis lagi image-nya semua di sini, avatar 23, picture 23. Oke, ini yang ketiga tadi ya. Begini mudah. Nah, ini gambar kucing, ya udah, dan terakhir avatar si kucing. Oke, selesai ya. Sekarang kita tinggal ganti aja nih username-nya, ini
kita panggil let's say Katie name. Nah yang terakhir ini anjing yang masih kecil kita panggil misalnya puppy ya, puppy name gitu ya. Oke, sudah ada 3 postingan. Nah apa yang kurang di desain kita ini? Nah mungkin kita perlu semacam navigation bar ya, yang ada nama aplikasinya. Kemudian ada juga icon ya, misalnya icon untuk menu sebelah kiri, kemudian icon untuk search ya di sebelah kanan. Nah untuk itu kita dapat menggunakan tool yang sama ya, seperti kita merancang wireframe tadi ya. Kita dapat tambahkan satu rectangle di sini ya. Di rectangle-nya itu kita buat ya di sini. 414 ya, seperti itu ya. Nah rectangle ini kita tambahkan dulu nih ya teksnya ya. Terus sebelum itu kita coba ubah juga backgroundnya menjadi putih ya. Nah, putih seperti itu ya. Oke, putih. Kemudian kita tambahkan teks ya, title dari aplikasi kita yaitu Pet Social. Nah mungkin fontnya itu tidak begitu menarik ya, kita dapat ubah menjadi font yang lebih menarik ya, yang lebih friendly gitu ya, karena ini Pet Social ya. Kita dapat menggunakan font ya yang namanya itu cari Rubik ya, Rubik Beasley. Nah kita di sini ada bulu-bulunya gitu ya, ada fur. Kita dapat adjust di sini size dari fontnya ya supaya lebih friendly ya, gitu ya. Pet Social ya seperti itu. Oke, tengah-tengah. Nah selanjutnya kita ingin menambahkan icons. Nah gimana cara kita menambahkan icons ini? Nah icons kita coba dulu buat manual ya. Tentu saja kita bisa mendapatkan icons ini dari aset-aset dari community ya. Tapi kita akan contohkan gimana caranya membuatnya secara manual dulu ya. Menggunakan vector networks ya. Nah untuk itu kita akan buat satu rectangle lagi ya di atas apa ini namanya rectangle navbar ini ya. Ini kita buat dulu, ganti dulu namanya ya, navbar rectangle. Oke, supaya nanti tidak ketukar ya. Kita buat satu rectangle lagi di atasnya ya. Kita buat satu rectangle lagi ya, misalnya 25 kali 25 lah ya. Nah 25 kali 25. Oke, kita buat lagi warna putih ya. Oke, ada putih. Nah untuk membuat icon ini ya membutuhkan higher degree of precision ya dibandingkan kita merancang elemen lain. Begitu kita akan zoom in ke dalam ya, ke dalam ini menggunakan shortcut Shift 2 ya di keyboard kita, Shift 2 ya. Kalau kita tekan Shift 2 ya, nah kita akan zoom ya ke dalam rectangle tadi. Kita akan disuguhkan dengan grid ya, grid di sini kotak-kotak ya, untuk memudahkan kita dalam merancang icon kita. Nah untuk icon menu ya, icon yang pertama ini biasanya itu menu itu bentuknya burger menu ya, yang ada garis-garis gitu ya, 3 atau 4 garis. Nah kita coba buat seperti itu. Pertama kita pilih line ya, sini ya kita pilih line. Nah seperti itu. Ini agak kepanjangan ya. Nah seperti itu ya, dapat kita kecilkan lagi misalnya 20 ya. Nah, gitu. Oke, kemudian kita dapat tebalkan lagi ya, misalnya jadi 3 ya, seperti itu ya. Dan kita coba geser ke bawah.
bawah ya. Nah, kita dapat gandakan ya, duplicate. Nah, duplicate selection kita. Nah, sudah ada 2. Kalau kita gandakan atau duplicate untuk yang ketiga kalinya, nah dia akan memposition seperti jaraknya itu seperti 1 dan 2 ini. Ya, jadi ada 3 pixel di sini, dia akan posisi sama 3 pixel. Itu juga kalau kita tambahkan 1 lagi yang menjadi 4, ya jaraknya juga sama. Nah ini kelebihan dari Figma ya. Nah sudah ada 4 lines nih ya yang membentuk burger menu. Ya. Nah kita dapat zoom out lagi ke tampilan home frame ya. Untuk itu kita tekan Shift 1. Oke, nah sudah mulai kelihatan ya burger menu kita tuh sebelah kiri ya. Nah, ini ada di dalam rectangle ya, seperti itu ya. Nah tentu saja burger menu ini dapat kita kelompokkan menjadi suatu grup, kemudian grup itu kita jadikan frame ya, gitu ya. Nah kalau kita ingin menu kita ini nanti menjadi aset ya, yang dapat dipanggil di frame lainnya ya, itu dapat kita ubah menjadi komponen ya. Nah, bisa saja kita ubah jadi komponen nih. Create komponen. Nah, ketika berubah jadi komponen, ikonnya pun berubah, ada warnanya berubah ya. Ini kita bisa ganti namanya. Jadi menu icon. Ya. Menu icon. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat icon yang kedua. Ya, icon yang kedua kita dapat menggunakan cara yang sama ya. Pertama kita buat rectangle dulu ya. Tadi berapa ukurannya? Untuk yang menu icon itu adalah 25x25 ya. Nah, 25x25 kita buat satu lagi ya. Satu rectangle lagi. Ya, 25x25 sama warna putih ya. Nah, kita zoom in ke dalam ya, Shift 2. Oke, untuk icon search di sini kita dapat menggunakan basic shape tool lagi ya. Kali ini kita gunakan ellipse untuk membuat lingkaran dari magnifier ya. Untuk search itu biasanya kan di signify oleh suatu icon benda fisik ya, seperti loop atau magnifier. Nah, ini kita bisa tambahkan stroke lagi biar konsisten, kita jadikan 3 ya ketebalannya ya. Nah, jadi tadi kalau salah 3 kan, jadi 3, ini rasanya terlalu kecil ya. Dapat berbesar seperti itu. Oke ya. Kemudian kita tambahkan tangkai ya dari magnifiernya ya. Pakai line lagi seperti itu ya. Kita ubah juga menjadi 3 seperti itu ya. Nah seperti itu. Oke, kita bisa geser lagi seperti ini ya, pas ya. Nah kalau misalnya ini agak tajam-tajam ya ujung loopnya ini atau magnifiernya, sebetulnya kita dapat ubah endpointnya itu menjadi lebih round seperti ini ya. Start pointnya ya. Ini kita pilih di sini, ada pilihannya ini ya. Start point round ya. Nah ini endpoint ya. Endpointnya mungkin nggak perlu round ya. Endpointnya pada sebelah nanti. Ini endpoint. Sorry, ini startnya yang harusnya startnya itu round, tapi endpointnya itu square ya, seperti itu. Nah kita geser seperti ini. Oke, selesai. Search icon kita pilih kembali di keyboard kita, Shift 1. Nah sudah terbentuk ya icon untuk apa namanya ini, search ya. Search. Okay. Tapi sepertinya dalamnya masih ada abu-abunya ya. Kita coba ini lagi, kita masuk lagi ke dalam ya, Shift 2 ya. Nah ya, fill-nya ini kita buang dulu nih ya. Fill-nya kita jadi putih ya. Nah, kita Shift 1 lagi. Oke, sudah ada 2 icon.
ya, menu dan search. Nah, gimana kira-kira ya, desain kita sudah high fidelity ya, sudah ada 3 postingan di sini ya. Sekarang kita tinggal membuat desain untuk profile card kita ya, seperti di wireframe. Nah, tapi sebelum itu kita sebetulnya tadi kan membuat suatu komponen ya, kita dapat buat komponen kedua di sini ya, untuk icon yang search ya. Kita grup lagi, kita ubah namanya jadi search icon ya, kemudian kita jadikan frame ya, kemudian kita ubah menjadi komponen ya, create komponen. Nah, sebetulnya kita juga bisa membuat komponen untuk navbarnya sendiri ya. Navbar ini bersama-sama dengan ininya, icon-iconnya itu bisa di satu komponen juga ya kalau mau. Oke, kita jadikan satu grup ya, kita panggil ini navbar ya, kita ubah jadi frame, kita ubah jadi komponen. Nah ya, sudah ada navbar ya, sudah ada komponen ya, seperti ini ya. Ini kita bisa oke, bentar, kita bisa delete di sini ya. Ini oke, hanya navbar saja karena search icon dan menu icon sudah ada di dalam navbar. Oke, jadi ini semua komponen. Nah, apa kelebihan komponen ini? Komponen ini kalau kita membuat satu frame lagi ya, kita dapat menambahkannya dari tab asset ini. Nah, tapi best practice-nya kita coba buat satu lagi page yang namanya components ya. Nah, kita coba tempatkan dulu komponen kita tadi itu di dalam komponen page. Jadi kita move dulu nih ke komponen ya. Navbar, klik kanan, komponen. Nah, sudah ada di komponen ya, ini kan. Jadi dalam komponen ini udah ada nih komponennya ya. Di halaman komponen sudah ada. Nah, tinggal di halaman desain tadi ya. Tadi karena kita udah pindahin kan, dia udah nggak ada ya. Kita bisa cari di aset ya. Aset ya, lokal komponen ya. Lokal komponen kita insert ya. Nah, ini dia, kita insert, kita letakkan di ini kita ya, di frame kita. Nah, itu dia. Kembali ke tab layers ya. Ini sudah ada navbar. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin profile card ya. Kalau di wireframe tadi kita tambahkan frame baru gitu ya, kita pilih preset. Ini sebetulnya kita juga bisa copy ya, bisa copy di sini. Nah, kita copy ya, atau duplicate selection ya. Nah, sudah ada dua nih di sini ya, kiri kanan. Oke, kiri kanan. Coba kita zoom out dulu sedikit, 50 ya, supaya lebih mudah untuk melihat keduanya. Nah, yang kedua ini kita bisa panggil dia profile ya, seperti di wireframe tadi. Oke, sudah ada frame home dan profile. Nah, di profile ini kita akan tambahkan profile card ya. Profile card ya. Nah, profile card ini postingan kita geser dulu ke bawah. Ya. Kita tambahkan rectangle dulu ya, untuk profile card kita. Ya. Profile card yang ada covernya gitu ya, ada covernya, kemudian ada avatarnya yang besar. Oke, sini satu ya. Kemudian untuk ini kita bisa tambahkan gambarnya ya. Oke, untuk gambarnya itu kita place image, kita pilih profile cover seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan satu circle ya, yang merupakan avatar picture ya. Kita tambahkan lagi image ya. Ini tadi siapa? Tadi itu dia Dogi ya. Nah, seperti ini. Dogi ya, Dogi name. Tentu saja kita perlu tambahkan teksnya ya. Dogi name di sini. Kita duplicate dulu untuk halo.
My name is Doggy. Yeah, I'm a cute dog. Oke. Nah, untuk doggy name kita resize jadi lebih besar ya. Ini kita buat 16 dan kita bold ya. Nah, seperti itu. Terakhir kita tambahkan ya teks ya, my post ya, dan satu lagi itu my favorites ya, seperti wireframe kita tadi. My favorites. Oke. Dan tinggal kita tambahkan underline untuk menandakan bahwa kita ada di tab my post ya, aktifnya ya. Jadi, kita ubah di sini 3 ya tebalannya. Nah, kira demikian ya. Sudah mulai kelihatan nih aplikasi kita. Ya, bentuknya high fidelity ya. Oke, apa lagi nih? Satu lagi yang ketinggalan itu adalah floating action button. Ya, nah floating action button kita bisa cari di aset ya, tapi ini kita coba bikin baru lah. Bikin baru juga nggak terlalu lama ya. Bikin sendiri ya. Kita buat satu ellipse lagi, ya di halaman home ya. Kita tambahkan floating action button di sini. Kita buat pakai ini tadi ya, apa namanya, ellipse ya, floating action button seperti itu ya. Nah, floating action button, oke, floating action button kita pakai warna kuning ya, bisa pakai warna kuning nih, ya, sama nih ya. Kemudian kita mana tadi floating action buttonnya ini ya, kita order dulu deh biar gampang ya. Nah, ininya kita letakkan di atas ya, setara dengan navbar ya. Kita panggil Fab ya. Nah, di atas Fab ini kita dapat tambahkan tentunya plus sign ya. Nah, untuk itu kita coba zoom in lagi ya ke dalamnya biar lebih presisi ya. Kita shift to. Nah, shift to di sini kita tambahkan line ya. Line. Nah, kita buat 3 lagi ketebalannya seperti itu. Ya. Nah, nih, line-nya harusnya di atas Fab nih ya. Nah, 3 ya, itu. Kemudian satu line lagi yang horizontal ya di sini ya, tambahkan seperti ini. Oke, kita buat 3 lagi nih ya. Nah, line kita udah tengah belum nih? Nah ya, kali ini kalau bisa itu sama ya, 58 kali 58 ya. Oke, ya 55 nih, lebih pas deh 55. Nah, gitu ya. Oke, juga udah. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kita zoom out, shift 1, sudah ada floating action button ya. Seperti itu ya. Kalau masih mau di adjust ya, kita masuk lagi shift 2 ya. Mungkin terlalu panjang gitu ya, kita buat 5 nih misalnya. Ini juga 45. Oke. Kita bisa position lagi gitu ya. Oke, lebih enak kalau nggak terlalu lebar gitu ya. Nah, lebih baik ya. Nah, supaya dia terlihat memang floating gitu ya, kita dapat menggunakan efek di sini ya, di sebelah kanan. Kalau kita pilih tadi eclipse ya, atau circle yang sudah kita buat tadi,
kita tambahkan efek di sini. Ada sidebar, drop shadow ya. Otomatis kalau kita klik plus sign ini ya, drop shadow itu adalah yang pertama ya yang terpilih. Kita tentunya dapat mengubahnya gitu ya. Dia buat blur apa segala macam. Tapi yang kita perlukan ini drop shadow. Ya. Nah, drop shadow ini ada bayangan-bayangan gitu di bawahnya. Jadi kelihatan dia memang ini floating gitu ya. Nah, jadi kalau masih ingin mengganti-ganti tadi kita dapat lakukannya dengan shift 2 ya. Nah, ini kita bisa kelompokkan lagi ya menjadi suatu grup lagi ya, kemudian jadi frame dan jadi komponen tentunya kalau kita mau ya. Oke, nah, kita bisa panggil fab gitu kan. Nah, oke, sekarang berarti sudah selesai desain high fidelity kita. Hanya si floating ini ya, supaya dia nggak berubah-ubah nanti ya, kita bisa set constraint-nya dia di kanan bawah ya, sama seperti wireframe tadi. Jadi right and bottom ya, right and bottom ya. Nah, kalau untuk navbar udah betul ini ya, left dan top ya, left dan top navbar ya. Nah, ini postingan-postingan ya. Kalau kita mau postingan ini mau lebih rapi lagi, kita bisa kelompokkan menjadi feed ya. Jadi feed itu banyak post dalamnya, postingan 1, 2, 3 ya. Itu bisa dijadikan frame juga. Nah, tapi untuk tahapan ini saya rasa sudah cukup ya. Bagian 2 ini untuk high fidelity design ya, atau mockup ya. Selanjutnya di bagian terakhir kita akan mencoba membuat high fidelity design kita atau mockup ini menjadi interactive prototype ya. Oke, jadi kita punya 2 desain di sini, halaman home dan halaman profile, yang sekarang kita akan membuatnya menjadi prototype yang interaktif. Ya. Oke, selanjutnya kita buat halaman baru. Ya. Nah, untuk halaman baru ini karena kita akan menggunakan exactly desain di mockup yang kita buat ini, ya kita bisa duplicate nih halamannya. Ya, jadi kita duplicate page. Kita rename menjadi prototype. Exactly the same, ya, sama. Ya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana membuat interaksinya. Ya, jadi kita perlu menghubungkan nih ya elemen-elemen kita desain ini ya. Nah, kalau kita misalnya tab ya atau klik ya, misalnya login name ini ya atau avatarnya itu harusnya pergi ke halaman profil ya. Nah, kemudian di halaman profil ini ketika kita tap atau klik application title dan social harusnya kembali ke halaman home ya atau feed ya. Nah, itu yang mau kita coba kerjakan sekarang. Oke, untuk itu kita akan coba buat ya prototype-nya ya. Jadi kalau kita pilih frame di sini ya, di sidebar itu udah ada tab-nya nih ya, sidebar kanan nih ada design prototype gitu ya. Nah, ini sebetulnya sudah ada dari tadi ya. Nah, sebetulnya di wireframe ini kita bisa buat juga prototype-nya gitu ya, nggak harus di high fidelity design gitu ya. Tapi untuk kebutuhan video ini kita akan mencoba prototype setelah kita membuat mockup ya. Nah, jadi kalau kita hover elemen-elemen di sini, perhatikan di ujung-ujungnya ini ada area yang warna biru ya. Kalau kita hover lagi itu akan muncul plus sign. Nah, plus sign ini yang mau kita coba tarik gitu ya. Jadi kita tarik misalnya login name ini ke halaman profile ya. Nah, jadi ketika kita lakukan itu akan terbuatlah panah seperti ini ya. Jadi ada flow-nya ya. Nah, flow ini kapan terjadi nih? On tap kah gitu atau apa nih? Ini adalah action-nya ya. Jadi ketika dia tap login name, dia pindah ke halaman profile. Nah, ini udah betul ya. Udah betul seperti ini ya. Jadi navigate ke halaman profile ya. Nah, kemudian ini animasi seperti apa? Apakah instan gitu ya? Atau kita ingin ya perlahan-lahan gitu ya menghilang atau dissolve, dan banyak yang lain nih. Misalnya move in, move out, push out ya, ini bisa kita coba satu-satu ya. Biasanya kita pakai instan dulu deh. Ya, nanti kita coba ubah. Ya. Nah, jadi dari username ke halaman profile, begitu juga dengan dari avatar ini kita juga ingin ke halaman profile.
2 gitu. Ya. Nah, ketika sudah ada di halaman profile, ya, di sini kita ingin pindah ke halaman home lagi. Tapi gimana caranya? Nah, caranya adalah melalui ini ya, icon ini ya, application title ya, atau menggunakan rectangle yang ada di navbar ini bisa juga ya. Nah, kalau application title kita klik di teks Pet Social ya, kita pindah ke, kita navigasikan ke home seperti itu ya. Nah, itu 2 interactions ya yang kita sudah buat. Kalau kita mau coba caranya gimana ya, sekarang kita bisa ke kanan atas ini ya, ada tombol prototype view ya, prototype view ya. Jadi kita klik ya, kita klik ini ya. Saya akan pindah dulu. Oke, saya buka di halaman prototype ya. Ini adalah halaman prototipenya ya. Oke, di halaman prototype ini sudah ada aplikasi kita nih ya, aplikasi kita. Jadi kalau kita klik doggy name ya, tab doggy name, dia akan pindah ya ke halaman profile card. Kemudian kalau kita klik Pet Social, pindah lagi ya. Tapi transisinya itu instan gitu ya, tidak smooth ya, tidak ada efeknya. Nah, itu satu hal. Yang kedua adalah kita tidak bisa scrolling nih ya, kita tidak bisa scrolling ya, karena tadi kita ada 3 postingan ya. Nah, ini kita bisa lakukan simulasi scrolling ini di sini. Jadi kita kembali ke halaman kanvas kita ya di sini. Nah, caranya adalah kita pergi ke frame ya. Nah, prototype ya, di frame home ini ya. Jadi di sini ada scrolling nih ya. Kita scrollingnya maunya gimana? Ya, scrollingnya berarti kita scrolling vertikal gitu ya. Nah, jadi kita buat scrolling vertikal ya. Jadi kalau dia ada overflow ya, dia scroll ya, scroll di sini ya. Scroll vertikal seperti ini ya. Nah, except kita tidak ingin navbarnya scrolling ya. Jadi kalau kita pilih navbar ya, ini navbar, dia kita buat fix ya, stay in place seperti itu ya. Nah, satu lagi yang kita buat fix adalah verb kita ya, floating action buttonnya di sini ya. Verb ini kita juga buat fix ya, tidak scroll. Yang scroll itu scroll with parent adalah postingan-postingan kita nih. Postingan-postingan kita ini kita buat scroll ya, scroll vertikal. Oke, nah itu satu ya. Yang kedua itu tadi mengenai transisi ya. Transisi kita buat dia smooth nih ya. Nah, kita bisa buat dia smooth, kita biarkan Figma ya mencari animasi yang terbaik ya. Kita pilih di sini Smart Animate ya. Nah, dia akan pilih ease out nih ya. Ease out itu ya, dia berpindah gitu ya secara perlahan. Nah, kemudian untuk avatar juga kita ingin di sini pakai Smart Animate ya. Ini dipilih ease out. Gitu juga dengan Pet Social tadi di sini ya. Pet Social ini kita pilih Smart Animate, ease out juga. Oke, nah kita kembali ke prototype kita ya. Kita lihat perubahannya seperti apa. Oke, ini sudah ada halaman feed ya. Kalau kita scroll, nah ini sudah bisa kita lihat ada 3 postingan gitu ya. Nah itu di atas masih kurang rapi ya. Harusnya itu kita tambahkan dengan status bar nih ya. Jadi ada status bar dari HP-nya, dari iOS ya, itu akan menjadi lebih rapi lagi. Ya.
tapi di sini ya udah lumayan lah ya, sudah ada navbar ya yang fix, dan juga ada FAB ya, floating action button. Dan kalau kita tap domain name atau avatarnya, nah udah ada animasi transisi easing out ya, yang cukup smooth. Pindah ke halaman profile page, ke profile card, dan kemudian kita klik lagi, kita tap lagi di sini ya, dari social, nah, pindah ke halaman feed ya. Transisinya cukup smooth tadi ya, kalau kita lihat ya, kita klik oke ya, seperti itu. Nah, gimana? Gampang kan? Selanjutnya mau belajar apa lagi? Tinggalin komentar di bawah ya. Kalau teman-teman ingin belajar teknik-teknik desain UI yang lebih advance, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Lumigi ya. Gratis. Bye-bye.